Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas permasalahan vaksin DPT ya, untuk kepentingan meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 ya, jadi judulnya adalah vaksin DPT, kebal DPT, dan tingkatkan imunitas terhadap COVID-19. Apakah mungkin? Ya, nanti ini yang mau kita bahas. Nanti isi pembahasannya adalah yang pertama, definisi vaksin. Apa toh yang disebut dengan vaksin DPT itu? Kemudian apakah benar DPT melindungi penyakit difteri, pertusis, dan tetanus? Kemudian apakah DPT melindungi penyakit selain difteri, pertusis, dan tetanus? Dan yang pokok nanti adalah apakah DPT meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Itu yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah vaksin DPT, ya, tentang definisinya. Jadi DPT itu adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus pada manusia. Ya, sehingga isinya itu adalah toksoid difteri, toksoid tetanus, dan antigen kuman pertusis. Ya, jadi isinya 3 macam itu. Ya, nanti harapannya akan memunculkan kekebalan terhadap DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian apakah benar menimbulkan perlindungan terhadap DPT? Nah, ini ya, pertama adalah bahwa efikasi imunisasi pertusis di Amerika itu dilaporkan berkisar antara 59% sampai dengan 97%. Ya. Sedangkan di Jerman dilaporkan ya efikasinya itu adalah 97,6%. Jadi efikasi imunisasi pertusis dalam melindungi seseorang dari penyakit pertusis. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah kadar antibodi protektif terhadap difteri ya, pada orang yang disuntik dengan vaksin difteri ya, itu terjadi pembentukan antibodi pada 70,46% ya. Nah, sedangkan untuk tetanus dari sejumlah orang yang disuntik tetanus itu disuntik dengan vaksin tetanus itu 94,15% itu muncul antibodi protektif terhadap tetanus ya. Nah, respon antibodi terhadap tetanus itu menurun setelah 14 tahun ya. Sedangkan respon antibodi untuk difteri menurun setelah 27 tahun ya. Dan ada lagi fakta bahwa imunisasi difteri dan tetanus pada ibu hamil ternyata melindungi bayi dari difteri dan tetanus sampai beberapa bulan ya. Jadi memang vaksin DPT itu bisa melindungi penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian, nah ini yang jadi pokok pembahasan kita, ya, apakah DPT meningkatkan imunitas terhadap COVID-19? Ya. Nah ini idenya adalah ternyata wabah sebelum era vaksinasi, ya, itu berbeda dengan wabah setelah era vaksinasi. Ya. Diceritakan atau dikabarkan bahwa wabah sebelum era vaksinasi itu korbannya lebih banyak daripada setelah era vaksinasi. Nah, itu yang pertama. Data yang kedua adalah adanya kesamaan penularan antara pertusis dengan COVID-19 ya, jadi lewat droplet ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kemiripan waktu inkubasi dan perjalanan klinik antara pertusis dengan COVID-19 ya, ada kemiripan. Nah, yang berikutnya lagi adalah adanya hipotesis yang diajukan bahwa vaksinasi DPT pada anak-anak itu ternyata diduga melindungi individu dari COVID berat ya, dengan metode yang disebut dengan proteksi heterolog ya. Bagaimana mekanismenya? Ya, ternyata mekanismenya itu dengan trained immunity ya, seperti yang kita bahas di dua video sebelumnya ini ya. Jadi intinya bahwa vaksinasi DPT itu akan merubah
sifat dari sel imun bawaan ya. Misalnya sel monosit, sel natural killer. Karena adanya perubahan sifat ya, maka sel imun bawaan tadi akan memproduksi zat-zat yang mendukung terjadinya peradangan ya. Sehingga zat-zat yang mendukung terjadinya peradangan itu akan membatasi replikasi virus, membatasi jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita ya. Sehingga tubuh kita akan menjadi tidak terlalu berat kalau terinfeksi, atau justru malah mudah-mudahan dengan adanya trans immunity ini akan menjadi lebih kuat terhadap penyakit yang masuk selain penyakit DPT akibat vaksinasi DPT. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya, lakukan saja vaksinasi DPT ya. Yang jelas kan tadi sudah disebutkan untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus ya. Dan karena adanya train immunity, maka kita bisa mendapatkan perlindungan terhadap penyakit yang lain selain DPT ya. Termasuk di dalamnya kemungkinan terlindungi dari COVID-19. Saya kira demikian. Kalau ada yang ingin dikomentari silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekiranya bermanfaat silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang lain. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.